Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hari ini? Anak-anakku semua yang Bu Nurul cintai, sebelum kita memulai pembelajaran siang ini, untuk melancarkan semua urusan kita dengan berdoa. Silahkan Mas Gibran. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih nggih Mas Gibran. Tentunya kalau kita sudah berdoa, insya Allah Allah akan melancarkan segala urusan kita. Hari ini sebelum Bu Nurul mulai, Bu Nurul akan cek kehadiran dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Kafila. Kemudian Mbak Bilkis. Oke, terima kasih Mbak Bilkis. Terima kasih anak-anak, alhamdulillah bisa hadir semuanya. Untuk presensi juga bisa nanti diklik di link yang Bu Nurul bagikan. Nah, ini sudah Bu Nurul share. Untuk menciptakan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagunya berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Mbak Cila sama Mas Devandra, nggih. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Cila, Mas Devandra. Tepuk tangan ya buat teman-temannya yang sudah berani ya. Anak-anak, dari lagu tadi ternyata Indonesia itu berjajar pulau-pulau. Dari Sabang sampai Merauke. Belajar yang rajin, hormat sama orang tua, dan tentunya harus mencintai negara Indonesia yang indah. Sudah kewajiban kita untuk menjaga bumi Indonesia ini. Kemarin kita sudah belajar materi apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pancasila. Hari ini kita akan belajar untuk materi kalimat saran. Kalimat sarannya nanti berkaitan atau bertema dengan hak dan kewajiban anak-anak di rumah. Jadi sebagai generasi bangsa, anak-anak harus menjadi generasi yang bertanggung jawab, harus menjalankan kewajibannya. Meskipun itu masih di lingkungan yang kecil, di lingkungan rumah. Kewajiban anak-anak di rumah, bener mau tahu ini. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. tua. Bunu sampaikan ya bahwa nanti kita akan mempelajari tentang tadi kalimat saran. Dengan dibaca teks itu, nanti kalian berusaha untuk menganalisis, mengidentifikasi, mencari kalimat saran yang ada di paragraf itu. Kemudian Bu Nurul juga nanti akan memberikan gambar. Terus nanti kalian diminta secara berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Nurul hadirkan. Bu Nurul akan memberikan sebuah gambar. Coba nanti kalian analisis ya. Coba kalian lihat. Ini kira-kira gambar apa ya? Orang tua mencium anaknya. Orang tua, ada ayah, ada bunda mencium anaknya, betul. Kira-kira kalau mencium itu tanda apa? Sayang. Tanda sayang. Yang disayang ini perasaannya gimana? Senang. Betul sekali, senang. Kalau sudah senang, anak-anak di rumah apa yang harus dilakukan? Menghormati orang tua. Menghormati kedua orang tua, betul sekali. Coba, iya pinter. Coba dulu hadirkan gambar kedua ya. Coba gambar apa yang anak-anak lihat? Anak mencuci piring. Anak mencuci piring. Berarti membantu orang tua apa tidak?
Jadi sebagai anak kita mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Tadi yang kalian sebutkan, disayangi orang tua itu sudah menjadi hak anak-anak semua. Kewajibannya menghormati, membantu. Anak-anakku semua, hari ini seperti Bu Nurul utarakan tadi, kalian akan mendapatkan tugas. Tugas ini akan dikerjakan bersama kelompok, melihat gambar, lalu memberikan saran. Sarannya apa? Ada 2 gambar. Gambar pertama ini, lalu gambar kedua yang ini. Sebelumnya Bu Nurul akan bagi kalian menjadi 2 kelompok dulu ya. Kelompoknya ada 2, kelompok sapu dan kelompok kemoceng. Untuk kelompok sapu ada Mbak Kafila, Mbak Khalifah, Mbak Bilkis, kemudian kelompok kemoceng ada Mbak Kania, Mbak Oriza, Atta. Jadi ini ya kelompoknya ya. Nanti diingat-ingat, dicatat boleh. Yang nomor 1 ini akan menjadi ketua kelompoknya. Sudah paham ya tadi tugas kelompoknya ya nak ya? Sudah. Oke. Supaya lebih paham lagi, Bu Nurul akan memberikan materi. Coba nanti didengarkan materinya dari Bu Nurul, nanti boleh ditambahkan dari materi, boleh lihat YouTube, boleh lihat Google. Jadi hari ini kita akan membahas tentang saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat berisi pendapat untuk menyelesaikan permasalahan. Ketika memberikan saran, anak-anak tidak boleh dengan kata-kata kasar. Jadi harus dengan kata-kata santun, dengan bahasa yang baku. Kemudian kalimat saran itu mempunyai ciri-ciri. Ada kata seharusnya, sebaiknya, hendaknya, atau bisa juga dengan harus. Oke, coba kita sambil belajar menemukan kalimat saran dalam paragraf. Untuk yang pertama, Bu Nurul coba, adakah yang berani untuk membaca teks ini? Melaksanakan kewajiban di rumah. Rumah yang bersih akan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nadira. Sudah lancar membacanya, alhamdulillah. Oke, anak-anak, kita identifikasi, kita analisis. Coba temukan. Tadi sudah ada ciri-ciri ya yang belum sampaikan ya. Sekarang coba anak-anak temukan, dilihat. Setelah dibaca tadi. Oh, Mas Devandra, coba Mas Devandra, apa Mas Devandra? Ruangan-ruangan di rumah seharusnya disapu agar bersih. Ruangan-ruangan di rumah seharusnya disapu agar bersih. Mengapa kalimat saran Mas Devandra? Karena ada kata seharusnya. Keren, luar biasa. Anak-anak nanti akan berdiskusi di dalam kelompoknya. Ada berapa gambar? 2. Jadi ada 2 ya. Ini ya. Gambar apa, lalu saran apa. Jadi ada 2 gambar. Anak-anak silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Sapu. Ya, kelompok sapu dan kelompok kemoceng. Ya, pinter sekali. Iya, Bu. Silahkan Mbak Kafila, waktu guru berikan kepada Mbak Kafila untuk memimpin. Teman-teman, gambar apa yang diberikan Bu Nurul? Gambar mainan berantakan. Oh iya, gambar mainan berantakan. Menurut kalian, sebaiknya kalau mainan berantakan diapakan? Segera bereskan. Oke. Menurut saran Mbak Khalifah apa ya? Sebaiknya mainan yang berantakan seharus segera dibersihkan. Kalau saran Mbak Bilkis, seharusnya setelah bermain segera dibereskan. Oh begitu ya. Sekarang saran dari Mbak Cila. Sebaiknya setelah bermain dirapikan di tempat semula. Menurut saran Mas Gibran apa ya? Seharusnya membereskan mainan itu. Oke, sekarang saran Mas Devan. Sebaiknya setelah bermain mainannya dirapikan kembali. Oke, aku tulis semua ya teman-teman, saran-saran kalian. Iya. Sekarang gambar kedua. Menurut kalian, gambar apa yang diberikan Bu Nurul? Gambar kakak dan adik berebut boneka. Iya ya, kasihan ya ibunya sampai kepalanya pusing. Sebaiknya ibunya memberikan mainan tidak hanya satu ya. Iya. Menurut saran dari Mbak Khalifah, apa? Seharusnya mereka bermain bersama. Kalau saran dari Mbak Bilkis, sebaiknya mereka bermain dengan rukun.
Oke, semua aku tulis ya saran-sarannya. Iya. Mainan harus dirapikan. Sebaiknya tadi apa? Sebaiknya Untuk selanjutnya, Bu Nurul ingin kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap kelompok kemoceng? siap. Kan Mbak Kania dipresentasikan hasil diskusi dari teman-temanmu tadi dari 2 gambar yang diberikan Bu Nurul. Silakan Mbak Kania. Hasil diskusi gambar 1. Sebaiknya setelah kita bermain harus dirapikan. Gambar nomor 2 hasil diskusi. 1. Sebaiknya kakak dan adik tidak rebutan mainan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kemoceng. Selanjutnya untuk kelompok sapu. Silahkan Mbak Kafila. Hasil diskusi dari kelompok 1. Pertama, sebaiknya mainan yang berantakan harus dibersihkan. 2. Seharusnya mainan yang berantakan segera dibereskan. 3. Seharusnya habis bermain segera dibereskan. Gambar nomor 2. Hasil diskusi kelompok 1. 1. Seharusnya ibu itu membelikan mainan tidak hanya 1. 2. Sebaiknya anak itu bergantian bermain boneka. 3. Sebaiknya anak itu bermain bersama. Terima kasih, luar biasa anak-anak hebat, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil diskusinya kalian sudah luar biasa, sudah bisa memberikan saran-saran yang benar dengan bahasa santun seperti yang kita bahas tadi. Anak-anak kalau sudah bermain kewajibannya adalah membereskan mainan, mengembalikan ke tempatnya, betul, merapikan kembali, benar, tidak salah. Kemudian dari yang gambar 2 tadi Bu Nurul sedikit mendengar sebaiknya ibu membelikan mainan lagi, sebaiknya membelikan mainan baru. Oke, tidak salah juga, tetapi anak-anak juga harus bisa bermain bersama, itu lebih baik lagi, begitu. Paham ya nak ya? Paham. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi yang kita bahas hari ini? Paham, Bu. Paham. Ya, tadi kita sudah, apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Kalimat saran. Sudah belajar kalimat saran. Apalagi? Berdiskusi luar biasa. Tadi apalagi? Dan kewajiban. Oh iya, kita sudah jadi mengetahui apa hak dan kewajiban, betul sekali. Apa perasaan kalian, nak? Setelah kalian tadi berdiskusi kan ada yang sama pendapat dengan pendapat temannya, ada yang mungkin berbeda. Bagaimana perasaannya? Senang. Berarti besok kalau kita ketemu di kelas lagi diskusi bisa ya nak ya? Bisa. Nanti kita cari permasalahan-permasalahan di mata pelajaran yang lain. Untuk materi selanjutnya nanti anak-anak akan mempelajari hak dan kewajiban di lingkungan. Kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah, nanti di lingkungan. Dan jangan lupa anak-anak nanti bermain, berkunjung ke Google Classroom. Google Classroom-nya kelas 3, anak-anak akan mengerjakan tes formatif. Tesnya Bu Nurul sudah bagikan dengan permainan yang namanya Woodball. Nanti kita bahas di sesi asinkronus ya. Kita akan menutup dengan doa. Adakah yang berani untuk memimpin doa? Mari berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa sholat 5 waktu, selalu patuh dengan orang tua. Nanti kalau ketika ditanya orang tua, segera datang dan segera menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.